Selamat pagi jemaat GKI Layur serta Bajem Grand Wisata. Kembali kita berjumpa di dalam sapaan pagi hari Kamis pada hari ini tanggal 23 Juni. Dan hari ini kita mau merenungkan sebuah perikop di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 31. Perikop ini ada dalam daftar bacaan leksionari harian yang bisa saudara ikuti melalui aplikasi Alkitab di dalam gadget saudara. Saya mau membacakan surat Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia dan berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah suatu peringatan yang serius kepada orang yang tobat kumat. Apakah benar bahwa Allah akan menghukum orang yang sengaja berbuat dosa setelah orang itu memperoleh pengetahuan tentang kebenaran? Apakah kesabaran Allah sudah terbatas dan tidak bisa lagi ditawar-tawar? Bukankah di dalam Matius 18 ayat 22, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni saudara kita 70 kali 7 kali. Artinya bahwa kita tidak boleh ada batas. Jikalau orang yang telah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran itu dihukum oleh Tuhan, apakah itu berarti bahwa keselamatan yang Tuhan pernah berikan itu bisa terhilang? Nah, saudara, saya sendiri punya keyakinan bahwa anugerah keselamatan itu tidak mungkin hilang. Saya percaya akan janji Tuhan. Misalnya di dalam Yohanes 10 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya, konteksnya saat itu adalah domba-domba yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tetapi saudara, persoalannya adalah kita manusia tidak tahu yang mana domba Allah, yang mana kambing. Yang mana saja murid Kristus yang sejati dan mana yang cuma Kristen KTP. Penulis surat Ibrani pasti tidak tahu, dan kita semua tidak ada yang tahu. Dan kalau kita cuma berpatokan bahwa apa yang nampak mata, misalnya dia rajin ke gereja, dia aktif di dalam pelayanan, itu tanda dia sudah murid Kristus. Belum tentu kita akan kecewa. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani ini memberikan peringatan secara umum, yaitu kepada semua orang Kristen agar jangan jadi tobat kumat.
Ada juga istilah lain, saudara, yaitu kapok lombok. Kapok lombok itu istilah yang seringkali dipakai karena ada orang yang kalau makan cabai itu dia jadi keringetan, kepedesan ya, hidungnya berair, matanya merah, mulutnya terasa panas. Dan orang itu bilang mungkin aku sudah kapok, tidak mau makan cabai lagi. Tetapi besoknya ketika melihat tahu goreng crispy, maka dia makan cabai lagi. Ya. Tidak jerah. Karena ada sensasi kenikmatan tersendiri kalau makan cabai itu. Nah, sebenarnya orang Kristen yang sejati tidak mungkin murtad. Ya, ingat ini, orang Kristen yang sejati, murid Kristus tidak mungkin kehilangan keselamatan. Kalau sampai pada akhirnya ia murtad dan meninggalkan Tuhan, maka itu berarti bahwa selama ini dia hanyalah orang Kristen KTP. Kata yang digunakan di dalam ayat 26 dalam bacaan kita ini, ya, untuk kata berbuat dosa, itu di dalam tata bahasa Yunaninya menggunakan aorist present participle, yaitu menunjukkan suatu persistent habit, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Karena sudah menjadi jati dirinya. Dan ini mengindikasikan bahwa orang itu sesungguhnya belum pernah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seorang murid Kristus bisa saja lemah dan dia berkali-kali jatuh. Tetapi setiap kali jatuh dia akan selalu menyesal dan dia tidak menyukai kejatuhan itu. Tetapi seorang Kristen yang hanya KTP, ya, tidak sungguh-sungguh percaya, maka ketika dia jatuh, dia barangkali akan tidak menyesal dan dia berkanjang di dalam kejatuhan itu. Itu bedanya. Memang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Paulus pernah mengungkapkan di dalam Roma pasal 7. Apa yang aku inginkan, yaitu yang baik, yang perlu aku lakukan, tapi aku tidak lakukan. Namun yang tidak aku sukai, yang tidak aku ingin lakukan, ternyata aku lakukan. Itulah kondisi manusia yang benar-benar tanpa anugerah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hanya mengandalkan ada Taurat, tidak seorang pun yang mampu bisa hidup bersih, hidup kudus di hadapan Allah. Tubuh ini lemah, roh penurut tapi tubuh lemah. Dengan kekuatannya sendiri, kita tidak memenuhi standar Allah untuk bisa mendapatkan anugerah. Oleh sebab itu, maka Allah sudah berinisiatif bertindak menggantikan hukuman kita dan mencurahkan anugerahnya kepada kita. Oleh karena itu, saudara, bila kita hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, artinya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus itu yang sudah menggantikan hukuman kita. Maka berawas-awaslah. Sebab tidak ada lagi korban lain yang bisa menghapus dosa kita. Maka janganlah ragu. Iblis sedang mencoba mengecoh kita agar kita tidak bertobat. Padahal itulah yang sesungguhnya Allah inginkan. Yaitu kita datang dengan kerendahan hati di hadapannya, mengakui bahwa kita ini berkali-kali jatuh, tapi kita mengakui bahwa Dia sudah menggantikan kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita membutuhkan pertolongannya. Saya yakin Tuhan pasti mengangkat kita, menopang kita. Marilah saudara, kita bangkit dan kita berjuang melawan dosa. Tuhan menyertai kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami. Semua potensi yang ada dalam diri kami sesungguhnya tidak dapat kami andalkan sebagai suatu kebanggaan yang bisa memenuhi syarat sehingga Tuhan menyelamatkan kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menggantikan hukuman dosa kami karena kasih-Mu yang tulus ikhlas. Biarlah kami boleh hidup di bawah anugerah dan bukan lagi di bawah hukum Taurat. Kami mengucapkan syukur atas semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.